Assalamualaikum. Hari ini kita belajar kimia. Nah, bab yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai struktur atom. Kemarin kalian telah belajar mengenai perkembangan teori atom. Dari mulai teori atomnya Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian ada Niels Bohr, mekanika kuantum, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detail, lebih dalam mengenai struktur dari suatu atom. Seperti yang tampil pada gambar, kita belajar struktur atom. Nah, di situ saya berikan gambar. Gambar itu adalah gambar atom menurut Niels Bohr. Jadi menurut Niels Bohr, atom itu adalah bola berongga yang di tengahnya terdapat inti atom. Inti atom isinya adalah proton dan neutron. Kalau di gambar saya yang warnanya oranye dan hijau. Kemudian di kulit atom ada elektron. Nah, elektron ini yang warnanya biru ada di luar. Perhatikan panah atau petunjuknya. Ini adalah inti atom, proton dan neutron. Kemudian ini adalah elektron. Proton dan neutron ada di inti atom, sementara elektron ada di kulit atom. Oke, ini ada proton, elektron orbit. Jadi elektron ini berputar pada lintasannya. Lintasannya dikenal dengan istilah kulit atom. Kemudian ada neutron juga di inti atom. Sehingga kesimpulan dari teori atomnya Niels Bohr ini yang pertama adalah bahwa partikel subatom itu ada 3 jenis. Ada proton, oranye, ada elektron, biru, dan ada neutron, hijau. Proton ini bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Sementara neutron ini tidak bermuatan. Oke, jadi ada 3 partikel subatom. Kemudian yang perlu dipahami adalah bahwa proton yang oranye ini dan yang biru ini pada suatu atom netral jumlahnya adalah sama. Sehingga kalau yang partikel oranyenya ada 9, maka yang biru-biru elektron ini jumlahnya juga harus ada 9. Karena pada atom netral, muatan positif dan muatan negatif itu saling meniadakan. Sehingga harus sama jumlahnya biar listriknya jadi 0. Kemudian yang kedua, ada lambang atom atau ada simbol atau notasi atom. Lambang atom dilambangkan dengan X sini, kemudian ada A, kemudian ada Z. Nah, apa itu X? X itu adalah lambang atom. Jadi lambang atom itu biasanya tidak ditulis namanya, tapi berupa lambangnya. Misal oksigen dilambangkan O, kemudian nitrogen dilambangkan N, kalsium dilambangkan Ca. Jadi untuk menyingkat penulisan ini ditulis dengan lambangnya. Nah, biasanya lambang itu dinyatakan dengan 1 huruf besar, atau dinyatakan dengan 2 huruf. 2 huruf kalau 2 huruf seperti ini. Yang pertama adalah huruf besar, yang kedua adalah huruf kecil. Kemudian ada nomor massa yang atas 23. Kemudian ada nomor atom yang bawah 11. Nah, nomor massa ini yang atas ini menyatakan apa? Lihat di sini. Jadi A itu namanya adalah massa atom atau nomor massa. Dia menyatakan jumlah proton ditambah neutron. Z nomor atom. Nah, nomor atom ini menyatakan apa? Menyatakan proton yang jumlahnya sama dengan elektron. Jadi pada atom yang netral bisa dikatakan bahwa Z selain menyatakan jumlah proton, maka juga menyatakan jumlah elektron karena dia jumlahnya sama. Contohnya misalnya ada 23, 11 Na. Jadi atomnya adalah natrium Na, nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Kita mulai dari proton. Bagaimana menentukan proton? Proton jumlahnya adalah sama dengan nomor atom. Sehingga kalau di sini tulisannya adalah 11, maka protonnya jumlahnya adalah 11. Elektron, karena atomnya sama, atomnya netral maksud saya,
Maka kalau protonnya 11, maka elektronnya juga 11. Kemudian neutron. Tadi dari keterangan ini, proton ditambah neutron itu sama dengan nomor massa. Jadi 23 itu hasil penjumlahan dari proton ditambah neutron. Kalau jumlah nomor massanya 23, protonnya sendiri 11, maka neutronnya adalah 23 dikurangi 11. Jadi 12. Saya ulangi lagi untuk penjelasan ini, bahwa nomor atom sama dengan proton. Elektron jumlahnya sama dengan proton. Neutron diperoleh dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Itu untuk atom yang sifatnya netral. Ternyata di alam ada atom yang sifatnya tidak netral, atau dia dibilangnya adalah ion. Nah, ion ini adalah atom yang ada muatannya ini, plus, min. Kalau positif kita menyebutnya kation, kalau negatif kita menyebutnya anion. Yang kation, yang plus, maknanya tadi proton itu muatannya positif, elektron muatannya negatif. Nah, kalau atom itu muatannya positif, artinya adalah protonnya lebih banyak dibandingkan elektronnya. Atau bisa dikatakan bahwa elektron itu keluar, dia berpindah tempat sehingga elektron di atom itu menjadi berkurang. Bagaimana cara menghitungnya? Proton tetap sama seperti nomor atom, karena proton nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa lepas kecuali dengan reaksi inti. Jadi umumnya pada reaksi kimia yang lepas atau yang keluar atau yang masuk itu adalah elektronnya. Protonnya sama, hitungnya tetap nomor atom. Berarti kalau di sini tulisannya nomor atomnya 20, protonnya adalah 20. Elektronnya awalnya dia sama 20, tapi karena lepas 2, berarti jadi dikurangi 2, maka elektronnya sekarang jadi 18. Neutron masih sama cara menghitung neutron, nomor massa dikurangi nomor atom, jadi 40 dikurangi 20, maka hasilnya adalah 20. Begitu caranya untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada kation. Sedangkan pada anion ini adalah kebalikan dari kation. Anion atau ion negatif, di sini pangkatnya negatif atau muatannya negatif. Kalau di matematika peletakannya di atas kita menyebut pangkat, kalau di kimia kita menyebutnya muatan. Pada ion negatif atau anion, karena dia muatannya negatif, itu menandakan bahwa jumlah elektron itu harus lebih banyak dibandingkan proton, atau dengan kata lain bahwa elektronnya bertambah. Berapa penambahannya? Kita hitung dulu. Berapa protonnya? Protonnya masih sama nomor atom 15. Elektron awalnya 15, bertambah 3. Bertambah 3. Berarti menjadi 18. Neutron masih sama. Neutronnya adalah 31 dikurangi 15, berarti totalnya adalah 16. Oke, berarti sekarang kita sudah belajar 3 cara menghitung proton, elektron, neutron pada satu atom bebas, unsur bebas, 2 kation, 3 anion. Jadi bagaimana kalau tidak ada muatannya? Tidak ada muatan positif negatifnya, maka elektronnya langsung sama dengan proton. Kalau ada muatan positif, maka elektronnya dikurangi sesuai jumlah muatan. Kalau ionnya negatif atau anion, maka jumlah elektronnya ditambah sesuai dengan jumlah muatannya. Oke. Berikutnya ada istilah isotop, isobar, isoton. Isotop itu adalah atom-atom, jadi lebih dari satu atom, yang cirinya nomor atomnya sama, angka bawahnya sama-sama 8, tapi nomor massanya berbeda. Ini ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18. Jadi kalau ada atom-atom, ada 2 atom-atom lebih yang nomor atomnya sama tapi nomor massanya berbeda, kita menyebutnya sebagai isotop. Kebalikan dari isotop, istilahnya adalah isobar.
Jadi isobar ini adalah atom-atom yang nomor masanya sama tapi nomor atomnya berbeda. Nah, di contoh ini nomor masanya sama-sama 24, tapi nomor atomnya adalah 11 dan 12. Jadi nomor atomnya berbeda, tapi nomor masanya sama. Kemudian yang terakhir ada isoton. Isoton itu nomor atom dan nomor masanya berbeda, tapi dia punya persamaan yaitu jumlah neutron. Mudah-mudahan masih ingat tadi menghitung jumlah neutron adalah atas dikurangi bawah. Jadi untuk contoh yang 13,6C ini jumlah neutronnya adalah 13 dikurangi 6. Jumlahnya sama dengan 7. 14,7N jumlah neutronnya 14 dikurangi 7. Berarti hasilnya juga sama dengan 7. Jadi antara C yang kiri dan N yang kanan jumlah neutronnya sama-sama 7. Maka kita menyebutnya dengan istilah isoton. Oke. Masih lanjut. Next, lanjut konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu artinya adalah susunan elektron dalam kulit-kulit atom. Atau misalnya, kalau kalian pergi rekreasi, naik bis, biasanya dalam bis itu kan sudah ditata, oh baris pertama si A, si B, si C, baris kedua si D, si E, si F, dan seterusnya. Nah, sama dengan elektron pada atom, itu peletakannya juga ditata berdasarkan kulit atom. Nah, di gambar itu tadi sama seperti gambar yang awal, di tengah ada inti atom, kemudian ada lintasan-lintasan elektron nih yang kita menyebutnya sebagai kulit atom. Kulit yang paling dalam, ini yang kulit paling dalam, ini namanya kulit K. Berikutnya setelah kulit K ada kulit L, ini kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya, K, L, M, N, dan seterusnya. Kulit K isinya 2, paling banyak isinya 2. L paling banyak isinya 8. M paling banyak isinya 18. N paling banyak isinya adalah 32. Nah, atom kalau punya elektron, maka elektronnya itu akan diletakkan di dalam dulu. Jadi akan mengisi kulit yang paling dalam dulu. Misal contohnya, ini yang pertama, ada atom Li atau namanya litium, lambangnya Li. Dia elektronnya ada 3. Nah, yang 3 elektron itu mau diletakkan di mana? Meletakkan yang pertama adalah di paling dalam. Jadi yang 3 elektron ini, 3 elektronnya Li ini diletakkan yang paling dalam sini. Kalau ini mau langsung dimasukkan 3 tidak bisa, karena dia paling banyak isinya adalah 2. Jadi yang paling dalam ini hanya diisi 2. Maka dari yang 3 elektron, yang 2 sudah dimasukkan di kulit K. Sisa berapa? Dari 3 diambil 2, berarti sisanya 1. Nah, 1 baru dimasukkan kulit L. Sehingga konfigurasinya jadi 2, 1. Jadi di K isinya 2, di L isinya 1. Mg ini isinya 12 elektronnya. Nah, yang 12 ini mau ditata, maka yang paling dalam sendiri diisi 2. Jadi dari 12 yang 2 ditaruh di sini. Sisa 10. Yang 10 ditaruh di L. L paling banyak 8, berarti dari yang 10, 8-nya ditaruh di L. Dari 10, 8 di L, berarti tinggal 2 elektron yang tidak punya tempat, maka diletakkan di M. Sehingga konfigurasinya jadi 2, 8, 2. 2 di K, 8 di L, 2 di M. Oke. Ca jumlahnya adalah 20 elektronnya. Kemudian 20 ini akan ditata. Di K isinya hanya 2. Di L isinya 8. Nah, di M dari tadi 20 diambil 2 di sini sisa 18. Diambil 8 di sini sisanya adalah 10. Nah, 10 ini harusnya masuk di M.
Karena M paling banyak 18, maka kalau 10 semuanya bisa masuk di M. Logikanya begitu. Tapi ada ketentuan bahwa elektron yang paling belakang, kalau ini seandainya saya tulis 10, itu tidak boleh lebih dari 8. Sehingga yang 10 itu tadi harus dipecah menjadi 8 dan 2. Maka untuk CA tidak bisa ditulis 2, 8, 10 karena yang paling belakang tadi nggak boleh lebih dari 8. Maka yang benar penulisannya adalah 2, 8, 8, 2. Kemudian berikutnya ini konfigurasi menurut Bohr, karena ada 2 jenis konfigurasi. Konfigurasi yang kedua ini adalah konfigurasi dari mekanika kuantum. Nah, kalau kita membuat konfigurasi, kita menata elektron berdasarkan mekanika kuantum, maka kita harus mengikuti prinsipnya Aufbau. Dia bilang bahwa konfigurasi elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah dan diikuti dengan subkulit yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Penataan subkulit dengan tingkat energi itu seperti digambar. Jadi kalau kalian ingin bisa, silakan kalian gambar dulu sesuai urutan ini. 1 S2, 2 S2, 2 3 S2, 4 S2, 5 S2, 6 S2, 7 S2 dan seterusnya. Sampai di sini ya. Kemudian, apa maknanya angka-angka ini? Angka yang depan, kalian perhatikan contoh 7S2. 7S2 yang paling bawah di dekat kursor. 7S2, 7 itu menyatakan kulit ke-7. S itu menyatakan subkulit. Jadi angka yang depan-depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini menyatakan kulit. Jadi ada kulit ke-1 sampai kulit ke-7. Kulit ke-1 adalah K, 2L, 3M dan seterusnya. Kemudian S ini namanya adalah subkulit. Jadi dalam kulit itu dibagi lagi dan menjadi subkulit. Ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D dan ada subkulit F. Untuk kulit ke-1 dia hanya punya satu subkulit, yaitu subkulit S. Yang paling banyak elektronnya adalah 2. Kulit kedua ini punya 2 subkulit, yaitu S dan P, sehingga kita menyebutnya 2S, 2P. Di 2S itu isinya paling banyak 2, di 2P isinya paling banyak 6. Dan seterusnya ke bawah. Cara mengisi elektron berdasarkan tingkat energi maka mengikuti panah. Jadi pengisian pertama dimulai dari 1S2. Setelah 1S2 pengisian berikutnya menjadi dari 2S2. Setelah 2S2 pengisian berikutnya ke 2P6, lanjut 3S2. Jadi mengikuti garis. Setelah 3S2 naik lagi ke garis berikutnya 3P6, 4S2. Kemudian ada 3D10, 4P6, 5S2. Kemudian setelah 5S2 mengisinya ke 4D10, 5P6, 6S2. Setelah 6S2 mengisinya ke 4F14, 5D10, 6P6 dan 7S2. Oke. Oke, kemudian contoh. Contohnya, saya punya atom K, yang pertama contoh K. K nomor masanya 39, nomor atomnya 19. Yang menyatakan jumlah elektron ini adalah angka yang bawah. Sekali lagi jumlah proton sama dengan jumlah elektron jika atomnya netral. Maka untuk atom K ini jumlah elektronnya adalah 19. Penataannya bagaimana? Kita ikuti penataan berdasarkan panah. Berarti yang pertama 1S, 2. Jadi yang 19
2 ditata di sini. Jadi kita lihat adalah pangkatnya ini. Harusnya tulisannya adalah pangkat, tapi karena ini di PowerPoint maka tulisannya tidak bisa jadi pangkat. Kalau kalian menulis di buku maka 2-nya agak ke atas sama seperti gambar ini ya. Jadi 1S2 dari 19, 2 ditaruh di sini, tinggal 17. 1S2. Kemudian panah berikutnya adalah 2S2. Setelah 2S2 garisnya ke sini. 2P6. Setelah 2P6 ke 3S2. Sekarang kita hitung dulu. Elektron yang sudah ditata ada 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Dari 19 baru ditata 12, berarti tinggal 7 lagi. Setelah 3S2 panahnya ini lanjut garisnya ke 3P6. Tadi tinggal 7. 6 taruh sini. Nah, sekarang sisa 1. Dari 3P6 garisnya lanjut ke 4S2. Karena kurang 1 saja dari 19 tadi, maka di sini cukup ditulis 1. 2 ditambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 1 19. FE 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D6. Oke.